Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang Pancasila pada masa prakemerdekaan. Langsung saja, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan, yaitu ketika tanggal 29 Mei tahun 1945 Dr. Rajiman Widodiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengumumkan dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpuh sejarah. Kemudian pada saat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan sebuah gagasan atau usulan tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara, diantaranya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari, yaitu yang pertama nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga merupakan khasanah budaya Indonesia karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada Kerajaan Kutai, yaitu merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali karena telah menampilkan nilai sosial politik ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para brahmana. Kedua, Kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai negara Indonesia pertama dengan dasar kedatuan. Itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewajiban terhadap para datu. Yang ketiga, pada masa kerajaan Majapahit di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Patih Mangkubumi Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu adalah kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan antara kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabu dalam Pahom Nananda. Demikian presentasi singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.